GP Mania, pasti banyak yang penasaran kalau MotoGP adu cepat sama mobil Formula One. Kira-kira siapa yang menang ya? Inilah The Ultimate Race, sebuah balapan beda alam. Ketika motor MotoGP yang title-nya sebagai kuda besi terkencang di planet bumi beradu cepat dengan Formula One. MotoGP diwakili KTM RC16 bersama Dani Pedrosa. Formula One RB8 bersama Liam Lawson, pembalap asal Selandia Baru. Turut hadir Rally Cross Car bersama Timmy Hansen. Serta Ford WRC, mobil balap bertenaga listrik di bawah kemudi Adrien Fourmaux. Para kendaraan super dengan komponen terbaik di habitatnya siap turun balap dengan sistem drag race sepanjang 1/4 mil atau sekitar 400 meter. Kita lihat nih, siapa yang tercepat? Well, Dani Pedrosa keluar sebagai yang tercepat disusul mobil Formula One di posisi kedua. KTM RT16 perlihatkan akselerasi instan yang mampu menembus kecepatan 100 km hanya dalam sepersekian detik. Mungkin belum puas dengan satu ronde. Kita lanjut ronde kedua. Sistemnya masih sama. Mungkin kesalahan kecil dari sesi 1 bisa diperbaiki di race kedua ini. Mau gimana juga, Dani Pedrosa tetap jadi pemenangnya. Itu dia GP Mania. Urusan kecepatan spontan, mesin prototipe MotoGP seakan tak ada lawan. Sedemikian ngebutnya ya, roda 2 yang satu ini. Kita akan ulik selengkapnya di starting grid malam ini di Super Power of MotoGP. Wih, diadu balap motor sport aja tuh, ada Ya. mobil F1, ada mobil rally, tetep loh. Ya. Motor MotoGP KTM tepatnya melalui Dani Pedrosa yang berada terdepan di top speed. Terdepan. Ya nggak sih Mas Joni? Ya kalau kita melihat memang salah satu faktornya adalah di Pedrosa. Mungil, compact, power weight to ratio cukup bagus dan bahkan kan ya pengembangan akselerasi KTM yang lagi bagus kan memang dikembangkan oleh Dani Pedrosa. Start langsung mulus. Tadi beberapa kita lihat ada sedikit glitch dulu, ada Ya. sedikit burnout dulu. Sementara Pedrosa smooth mulus. Ini emang membuktikan bahwa pengembangan yang dilakukan di KTM ya berdampak cukup bagus ke motor balapannya yang digunakan oleh Brad Binder dan juga Wah, Jack itu Miller. dia ternyata Itu. kenapa Brad Binder ini memecahkan rekor top speed tapi kalau sepanjang. menurut saya agak sedikit kurang sih. Kenapa? Kalau menurut saya harusnya sih memang secara umum harus dites full sirkuit. ya. Oke. Karena memang Betul. kalau kita ngomongin, ini bukannya karena kita lagi MotoGP ya, terus saya tiba-tiba deket Oke. ke F1 gitu ya. Aha. Nah ini kita bisa lihat nih top speednya sekarang ada di siapa? Brad Binder. Brad Ya, Binder. paling Di atas. Mugello ya, kalau Yes. nggak salah ya. Balik lagi, mobil F1 itu memang secara umum kekuatannya adalah di tikungan. Betul. Karena dia dengan berbagai macam wingnya Ya. dia, Betul. sehingga 4 Downforce-nya, ban itu bisa ya. benar-benar nempel dan gripnya tuh luar biasa. Di tikungan itu biasanya kecepatan dari mobil F1 itu lebih tinggi. Jadi secara overall umumnya mobil F1 lebih kencang. Kenceng. Oke. Lebih kencang. Nanti kita kabarin. Cuman kalau ngomong
drag race Ya. memang luar biasa. Dari 0 sampai 100 ya memang motor Pasti MotoGP. MotoGP. Ya. 400 juga kan. Betul. Iya, dan dalam hal itu adalah motor KTM Wah, yang digunakan luar Dani biasa, Pedrosa, dan ya kita udah lihat benar sih memang. ini adalah susunan ya yang tercepat di musim ini sejauh ini Kerajaan tepatnya. mana tuh susunan? Ya itu Brad Binder dengan 366,1 km per jam. Kemudian di urutan kedua adalah Ducati justru, yaitu Pecco ya. melalui Pecco 364,8 km per jam. Dan Enea Bastianini. Enea Bastianini, terima kasih. Terima Iya, kasih. ini mukanya beda Pecco sama Enea Bastianini. Mentang-mentang Enea Bastianini nggak balapan jadi lupa. Makasih loh ya, Sama-sama. udah diralat. Dan urutan ketiga adalah Anto ya. Anto. Itu. Benar sekali. Ducati juga. Kemudian urutan berikutnya adalah Aprilia. Max. Dan dua pebalap Honda yaitu Marc Marquez dan juga Fabio Quartararo. Dua pabrikan Honda berada di Dua urutan pabrikan Pabrik Jepang. dua Jepang. pabrikan Jepang. Nih kenapa sih salah-salah Ribet ya. mulu ngomongnya? Gara-gara bajunya ganti kali ini. Jadi dikiranya caranya beda. Dan kita lihat memang secara umum Bentar. Oh, belum. Tuker dong jadi Honda. Gimana sih? jadi secara umum memang kita bisa lihat memang kalau ngomongin top speed, Iya. V4 masih yang Masih paling yang luar biasa. Ya, Mesin ya V4. Yamaha memang ada peningkatan, Tapi tidak terlalu mencolok. tapi tidak terlalu mencorong. Apakah Iya. ini yang menjadi alasan kenapa? Mencorong, ya? Oh, ini emang aku lagi yang salah enggak kan? Mencolok, tapi pakai G gitu, mencolok Iya, kayak gitu, ya. kayak anak zaman now. Disalahin mulu gitu. Nah, karena peningkatannya yang kurang maksimal ini kah yang menjadikan Franco Morbidelli ini untuk keluar dan akhirnya bergabung bersama dengan Ducati. Kalau menurut saya sih secara umum bukan Bukan. begitu, bukan. Karena memang kan gini, kalau kita ngelihat dari ceritanya, ya Franco Morbidelli itu di say goodbye dulu sama Betul. Yamaha, baru dia bergabung dengan Pramac. Pramac. Dan kalau nggak salah itu nggak langsung pindah, karena memang secara umum pembicaraannya dia mau di Tahap Pramac pertahanan, atau betul, dia di betul, di Gresini, Gresini. masih banyak tuh. Jadi artinya bukan karena Yamahanya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari cocok logi dengan timeline dan segala macam tuh bukan itu. Nah, jadi karena memang udah say goodbye duluan Yamahanya terhadap Franco Morbidelli-nya karena dia mau ngambil Jadi Alex Rins. udah dikabarkan lepeh-lepeh lah, Iya. sampai dia kan sempat mau ngontrak Martin kan. Iya. Rame banget sampai Morbidelli tanya, "Oh, jangan nanya sama gua, tanya Lin." Iya. Sampai akhirnya Nah. ya yang paling akhirnya mutusin akhirnya oke dah gua nggak perpanjang kontrak. Ya. Ya pada saat Alex Rins dideketin. Jadi Iya. Alex Rins itu bukan tanpa sebab kemudian gabung itu tuh dideketin dulu. Nggak Iya. mungkin kalau nggak ada PDKT terus Alex Rins, "Ya deh, gua kayak mah." Nggak mungkin. Bener banget sih. Makanya Morbidelli merasa ya udahlah mungkin emang udah nggak dibutuhin, udah nggak dimanfaatkan. Ini Padahal- menariknya adalah ketika Oke. sebenarnya pada saat Morbidelli ngomong yang itu tuh, Betul. sepertinya dia udah tahu bahwa Udah ada feeling ya? sudah ada feeling bahwa dia nggak akan diperpanjang. Oke, baiklah kalau gitu Feni pengen ajak Wataufik, Mas Jori dan juga GP Mania semua untuk melihat video mengenai Morbidelli yang berikut ini. Resmi sudah, Franco Morbidelli bergabung bersama Pramac Racing pada tahun 2024 mendatang. Rider asal Italia direkrut tim satelit Ducati sebagai pengganti Johan Zarco dan bersanding dengan Jorge Martin. Desas-desus terkait rumor nasib Morbidelli akhirnya terjawabkan. Karirnya bersama tim Garputala yang dimulai dengan positif kini semakin terpuruk dan jauh tertinggal dengan rider lainnya. Setelah kepastian ini, pemilik nomor 21 pun ingin akhiri waktunya bersama Yamaha dengan berikan hasil yang terbaik hingga seri pamungkas. Berlabuhnya Frankie ke Pramac sekaligus menambah jajaran anak didik Valentino Rossi di VR46 Academy yang kompak berada di tim Ducati. Dengan teken kontraknya Morbi di 1 tahun mendatang, pabrikan Bologna kini telah mengkonfirmasi 7 dari 8 ridernya akan berlaga di musim depan. Tersisa 1 kursi lagi nih yang belum ditempati. Siapakah yang akan menjadi penggawa Gresini berikutnya? Nah, sekarang kita bakalan ngomongin soal line up MotoGP di 2024 yang semakin kesini semakin kelihatan jelas kan. Karena hanya menyisakan 2 kursi kosong saja yang kita nggak tahu nih apakah pebalapnya akan Yang mana tuh? diperpanjang atau enggak, yaitu Gresini dan satu lagi adalah Gas-Gas.
Hanya gas-gas dua menurut itu saya, kalau aja menurut kan? saya gas-gas udah keisi itu. Udah keisi itu. Waduh, Belum udah. resmi aja, udah keisi resmi. itu. Bentar, keisi sama Augusto Fernandes atau keisi sama Pedro Acosta? Tapi udah pasti. Pasti si PA itu. Pedro Acosta. Iya, Paco, ya, maksudnya Paco. kan? Bukan Paco, PA. Paco. Paco ini kan Kenapa? sebenarnya kan, udah Iya. jelas. Nih, kan udah kelihatan semua siapa yang pindah kemana. Nah, kalau Tapi kan saya juga bingung, kenapa Repsol masih ada Marquez ya? Kita belum ngomongin ya. Kenapa masih ada Marquez ya? Emangnya dia sama Marquez yang satunya? Ntar dulu, ntar. Kan Oh, belum? kontraknya sampai 2024. Ini kan semuanya tidak berdasarkan kontrak sampai Iya, 2024. berdasarkan kontrak. Sampai 2024. Tapi bukan berarti tidak mungkin dong Marquez yang itu pindah sama Marquez yang ini. Iya nggak sih, Ya, Watofi? dan ya tapi juga bingung juga kalau berdasarkan kontrak kenapa nggak ada Augusto Fernandes di situ. Iya. Ini kadang-kadang nih, ini MotoGP yang bikin nih kalau nggak salah nih, kadang-kadang dia bikin pertanyaan juga nih. Suka bikin plot twist juga. Iya, bikin plot kan? twist ya. Artinya Sengaja, memang dia sengaja. udah tahu. ngasih bocoran Betul. bahwa yang bakalan dipilih Si- antara Pol Espargaro dengan Augusto Fernandes adalah Pol. Kenapa? Karena setahu saya Oke. masih dinilai nih dalam 3 balapan termasuk Yes. yang di India dan Jepang nanti. Betul. Ya. Siapa yang paling bagus antara Augusto Fernandes dengan Pol Espargaro baru akan dipilih nanti salah satu di antara mereka untuk berteman berpartner dengan Paco. Oke. Ya, dengan Pedro Acosta nanti tahun depan di gas-gas. Jadi seperti itu sih. Tapi nggak tahu nih, apa mungkin ini tujuan dari MotoGP.com udah Mengarahkan? bocor halus atau gimana? Bocor atau gimana nggak ngerti dah. Iya kan mungkin aja. Provokator. Provokator. Mungkin aja udah mengarahkan ke Ya, sana ya. boleh. Tapi sebenarnya kan kalau tadi kita lihat awal-awalnya kurang lebih 2 mingguan lalu kan heboh banget gosipnya. Oh, katanya Marc Marquez ini akan ke Prima Racing. Udah kayak 80% bla bla bla, Betul. semua media hampir ngomong seperti itu. Tapi nyatanya ternyata Franco Morbidelli Jadi gitu kan. sampai Iya, iya. kemarin kan Pramac akan ada pengumuman jam 4 sore waktu Iya. jam 9 waktu Indonesia. Iya. Nggak tahu cuman Morbidelli gabung. Ya gue nyangka gue. Tapi orang-orang kan sempat, lah gue kirain Marc Marquez. Iya, karena kan kayak big Betul. news banget gitu. Betul. Tapi Sebenarnya sih yang kayaknya big news banget yang itu, yang yang Santi Hernandez sih. Santi Hernandez. Sempat juga tuh. Itu juga wah, sebenarnya. bakal ngomongin apa nggak tuh Santi Hernandez bercerita. Bikin ini, Iya, apa namanya, bikin dokumenter. Betul. Itu sampai kecelek Itu banget amsyong tuh. banget sih. semuanya bisa pansos ya gitu ya. Iya. Momennya soalnya tepat. Nah, tapi Iya. kan kalau kita ngomongin soal Marc Marquez, Iya, dia iya. kan mengatakan pada saat kemarin di San Marino itu San mereka Marino. melakukan tes, dia bilang bahwa dia punya 3 plan. Iya. Plan A, plan B, plan C. Kita tahu plan A-nya adalah stay bersama dengan Honda. Iya. Plan B-nya mungkin saja dia bergabung di Ducati. Waktu itu belum ada pengumuman mengenai Franco Iya. Morbidelli. Apakah dia akan ke Prima Pramac. Pramac? Sekarang udah enggak. Atau Gresini. Nah, plan B-nya sekarang mungkin nggak sih dia ke Gresini dengan salah satu pintu udah tertutup di Prima Pramac? Mungkin, kalau Mungkin. ngomongin mungkin. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam karena Feni pengen ngajak kalian semua untuk ngeliat dulu nih video yang udah kita siapin. Bola panas isu masa depan Marc Marquez terus berkobar. Semua seakan menanti kepastian The Baby Alien. Akankah tetap bersama Honda atau menyeberang ke Ducati? Sejatinya Marquez masih terikat kontrak bersama pabrikan Honda hingga akhir musim 2024. Namun, tes di Misano awal pekan kemarin seakan membuat masa depan Marc bersama Honda menjadi abu-abu. Yeah, we tried a new proto bike. First time on track. Not first time on track because brother was riding with this one during the weekend. But first time for me, very different riding position and the feeling. But in the end, the main problems are more or less the same ones. The performance is more or less the same. So we need to keep working and try to understand the way to improve for the future. Is the improvement enough to stay at Honda? The improvement is enough. I mean, the improvement is some change. At the moment, it's not. We cannot say improvement because the lap times are similar, and in the end, what I evaluate is the performance on the racetrack. But yeah, at least I see new faces, new people, new project, new engineers, and yeah, let's see. I need some time. Marc tampak tak puas dengan performa roda 2 Honda yang dipersiapkan untuk tahun depan. Sentuhannya berbeda, tapi secara performa masih terasa sama. Dengan kata lain,
sang pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP punya potensi besar angkat kaki dari Honda. We are trying to concentrate and bring him a bike that can make him happy. Not only him, but also Joan. And this is all what I can tell you about this issue and this matter for this moment. Rumor terus berhembus. Media Inggris menyebut Marc Marquez sedang persiapkan diri menuju Gresini Racing dan siap berduet dengan sang adik Alex Marquez. Di sisi lain, Alex Rins menerima info dari internal Honda bahwa Marc akan bertahan bersama pabrikan sayap tunggal tahun depan. Well, akankah saga perpindahan rider Marc Marquez menuju Ducati akan terrealisasi? Banyak anggapan beredar jika pembalap berusia 30 tahun menyeberang ke Ducati, maka akan mendongkrak drama dan kadar seru pentas MotoGP. Jadi nih intinya ya GP Mania, dari video yang tadi kita saksikan masih ada kans banget untuk Marc Marquez ke Ducati, yaitu tepatnya di Gresini. Apalagi dia ini juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Abah Paolo Ciabatti. Ya Iya bener banget Karena sih. sebelumnya kan Paolo Ciabatti kan mengatakan bahwa jauh banget sebelumnya dia mengatakan bahwa dia lebih ingin yang muda-muda. Nah, Iya, iya. tapi kita bisa lihat nih statementnya. Ya ini sekarang. agak sedikit bingung, khususnya di India gitu ya. Kalau kita lihat, kalau saya sih flashback karena sebelum ini baik Ya. itu Ciabatti ataupun Davide Tordosi itu benar-benar luar biasa nentang banget kalau misalkan Marc Marquez kesannya gitu. Kalau misalkan Marc Marquez ini akan merusak sistem kalau nggak salah sampai kayak begitu tuh, Iya. merusak sistem Ducati dan segala macam. Tapi di India tiba-tiba berubah. Melemah semuanya. Ya walaupun memang sepekan 2 pekan sebelum itu tuh sempet Claudio Domenicali itu yang ngomong bahwa Marquez. Nah setelah Claudio Domenicali agak sedikit melunak, baru deh Paolo Ciabatti juga Iya. kelihatan kayak menerima. Jadi kesannya sekarang tuh tinggal, jadi secara umum baik Gresini maupun Ducati Corse itu udah oke. Tinggal bagaimana Marc Marquez menyelesaikan permasalahan dia dengan Honda. Gitu kan. Oke. Ibaratnya udah mau dipinang kan, harus cerai dulu dong di sononya. Tapi berarti seenggaknya satu kakinya Marc Marquez udah diterima dong di Ducati, udah di Gresini. Yang pasti udah restunya udah dapet. Oh, aku restu. sih happy nggak? Ya kalau saya sih gimana nih? Kalau aku sih pengen, aku justru Oh saya sih pengen. Maksudnya kalau saya sih ngeliatnya gini, saya pengen ngelihat Marc Marquez keluar dari Honda. Ya. Karena saya ingin melihat Honda benar-benar independen dari seorang yang selama ini ngenutupin masalah-masalahnya dari Honda. Ya. Jadi Honda harus memulai sesuatu yang benar-benar open, memulai project baru yang open, pakai Joan Mir kayak, atau mungkin nanti masuk Joan Zarco dipindah dari LCR ke Repsol kayak, terserah. Yano. Ya. Siapa? Yano itu siapa balap siapa? Yanone. Oh iya. iya. Saya lebih suka Marc Marquez bertahan di Honda. Nah, Why? Faktanya apa? Ya hormati dulu kontraknya sampai 2024 deh. Itu Oke. satu. Karena kalau mamanya mungkin nggak kalau sebenarnya sampai- nggak gini. Kalau misalkan ngomongin hormatin kontrak, Iya. dalam kontrak tersebut ada Ada klausul. Jadi artinya Iya. Tapi kan kalau kita melihat, ini saya balik ke 2020. Itu dulu, dijelasin dulu ya, klausulnya di kontrak 4 adalah- tahun nih. Kalau seandainya dia tampil bagus, juara dunia, mungkin akan lebih mudah. Nah sekarang 2020 aja nggak balapan, 2021 aja biasa aja. Terus sekarang dikasih motor yang istilahnya, oke, lu mau apa? Dikasih semua. Tapi tetap jelek kan. Tapi kemudian ya itulah kultur dari Honda. Cuman saya yakin mereka janji 2024 akan memperbaiki. Nah katakanlah 2024 dikasih motor yang bagus, coba dulu. Seandainya mungkin jelek, oke lah, karena 2024 udah selesai. Ya udah, mau kemana 2025, it's okay. Maksud saya, ya Marc Marquez ini kalau sampai hengkang dari Honda, ini oke buat motor MotoGP mungkin rame. Cuma kan akan terjadi istilahnya, ya kalau istilahnya di film-film yang Avenger itu Avenger Assemble, ya udah yang Avenger yang menang, yang lawannya bukan Avenger kalah. Nah maksud saya dengan Marc Marquez bertahan di Honda ini akan makin menunjukkan bahwa wah gila nih, Marc Marquez dengan kondisi seperti ini masih tetap mau membuat si Honda pabrikan akan berusaha, dan bahkan nih dengar kabar muncul plot twist baru yang bukan cuma rame Marc Marquez mau masuk ke Gresini. Ducati, tetapi Honda mau ngebajak orang Ducatinya langsung. Jijik ya. Oh, Gigi jadinya. dalinya. Artinya kalau sampai kejadian seperti itu, wow, Honda nggak main-main. Artinya ya
ketimbang Marc Marquez memutuskan kontrak 2024 dengan harus membayar kompensasi yang cukup tinggi. Nah, ini saya rasa bukan hal yang mudah buat Marc Marquez. Satu, ya iya gitu, kalau pemainnya dengan kompensasi ini dia bisa pindah dengan leluasa ke tim yang dia inginkan. Ya. Artinya dengan slot yang ada saat ini, Gresini, dan mungkin dengan nanti kehadiran dia di Gresini, ini akan membuat Gresini jadi kayak semacam tim yang hujan sponsor, sehingga kondisi keuangan dari Gresini akan lebih baik dan dia bisa memberikan penawaran paket motor yang lebih bagus dari Ducati. Iya, tapi kalau seandainya mungkin dia bertahan, tiba-tiba Honda mau datangin Gresini, apakah gak nyesel tuh Marc Nah, Marquez? tapi kan sekarang yang jadi masalah adalah dari sisi Honda semua masih wacana. Iya nggak sih? Betul. Gini, jadi saya ngelihatnya kalau misalkan memang jadinya Marc Marquez akan keluar dari Honda, ini saya melihatnya mungkin ada salahnya Honda. Pertama, mereka tidak menunjukkan benar-benar ingin Marc Marquez, kalau menurut saya ya, Stay. benar-benar Marc Marquez stay. Ya. Salah satunya adalah yang pertama adalah omongan yang pasti kan Yap. dari Koji siapa namanya? Yang itu ya, presiden dari HRC bilang bahwa kalau Marc Marquez keluar nggak masalah gitu ya, pada dasarnya kayak gitu. Dan ada satu yang saya lihat yang menunjukkan bahwa kalau menurut saya Honda nggak benar-benar niat untuk Marc Marquez untuk stay di Honda. No wonder kalau misalkan Marc Marquez punya perasaan yang sama kayak saya, bahwa Honda udah nggak mau dia akan keluar gitu loh kalau saya ngeliat. Yang pertama adalah kalau menurut saya adalah ketika Honda tidak mendatangkan mesin 2024 pada saat Misano test, itu menurut saya titiknya. Harusnya di situ Honda ngeluarin mesin 2024 apapun. Jadi Marc Marquez tahu mesin karena apa? Gini, MotoGP zaman sekarang itu engine number one. Yap. Walaupun memang kita lihat memang aerofairing luar biasa, tapi aerofairing itu baru bekerja ketika motor itu punya performa tinggi. Ya, gampangnya adalah kalau fisikanya itu adalah downforce itu hubungan lurusnya dengan speed. Ya. Speed itu pasti hubungannya dengan power. Pada saat Marc Marquez pakai aerofairing gede, itu baru ketahuan bahwa ternyata mesin Honda itu nggak kencang-kencang banget. Ya. Baru ketahuan bahwa mesin ini ternyata harus ditambah. Harusnya kalau misalkan Honda pengen banget nih Marc Marquez datang stay di 2024, kasih mesin 2024. Ini cuma dikasih frame sama aerodinamika. Kalau menurut saya sih ini kayak, kalau misalkan nggak tahu ya, sama nggak ya perasaan saya sama Marc Marquez, cuman kok dikasih ini kan katanya saya mau stay, tapi Anda tidak menunjukkan sesuatu yang benar-benar serius dengan saya mengenai 2024. Jadi ya kalau misalkan saya keluar dari Honda ya, saya punya klausul yang bisa membuatnya. Masalahnya bukannya saya kayak model kayak Johan Zarco yang nggak ada klausulnya, tapi kalau ini saya punya exit point-nya punya. Iya, bukan dia tidak profesional loh, ada di dalam kontrak tersebut memang ada disebutkan. Ya, saya nggak tahu ya, cuman memang ini bocoran dari beberapa beberapa website, terutama Speedweek. Speedweek itu seperti kita tahu ya, dia memang hubungannya sama Red Bull. Tapi kita tahu bahwa sekarang manajernya Marc Marquez adalah orang Red Bull. Jadi kemungkinan dia taunya dari situ. Mengenai masalah klausul-klausul yang kayak gitu, di mana Marc Marquez bisa keluar dari kontrak Honda tanpa dia membayar penalti, yaitu asalkan dia pindah ke tim satelit. Harus tim satelit dan pindah ke Gresini jadi make sense. Artinya secara umum ya kontrak dengan 4 tahun memang tidak ditepati sama Honda, sama Marc Marquez. Cuman memang dia menggunakan klausul yang ada dalam kontrak tersebut untuk bisa keluar. Kalau menurut saya gitu, profesionalitas. Tapi kalau mengenai 4 tahun itu memang benar. Memang ya, secara umum memang benar Marc Marquez tidak menggenapkan. Iya. Cuman memang dia boleh. Tapi dia tetap menggunakan hal yang halal sih menurut saya, karena memang ada di klausulnya. Iya, dan juga dia bisa membayar penalti tersebut. Nggak ada penalti. Lah, nggak harus bilang. Ada. Tidak ada penalti. Ada kan? Bayar kompensasi. Karena Kompensasi, kontraknya kan mesti 4 tahun. Oh, kalau Kontraknya Iya, dari penalti, Cimutega itu kompensasi. ada kompensasi klausul finansial. penalti atau penalti? Kompensasi jika dia dia harus ingin bayar keluar. Penalti, karena ya. kontraknya Mungkin nggak karena- terpenuhi. Itu. Mungkin karena dia udah dibayar 4 tahun. Iya. Iyalah. Oh, berarti dia harus ngembaliin. Harus ngembaliin. Ah, Iya. maksudnya itu. Tapi kalau penaltinya enggak. Tapi itu nilainya karena ada beberapa informasi yang mengatakan seandainya Marc Marquez di saat kontrak pertama tampil cukup bagus, juara dunia lah katakanlah, mungkin nilainya tidak akan sebesar saat ini karena saat ini kan boleh dibilang performanya tidak baik. Itu pertama. Yang kedua, Bentar.
Kita minum dulu yuk free flow. Free flow air putih nih maksudnya. Sabar. Ini kopi nih soalnya. Free flow nggak apa-apa. Pertama kalau kita melihat kalau sampai Marc Marquez istilahnya putus kontrak, ini kita ingat ke kasus Valentino Rossi yang cabut dari Honda ke Yamaha. Iya. Itu Valentino Rossi itu istilahnya pindah sesuai kontrak habis loh. Oke. Tetapi kemudian ini akan menjadi istilahnya musuh besar Honda. Artinya apa? Saya takutnya Marc Marquez udah memutus kontrak, kemudian katakanlah ya amit-amit ya kalau sampai kejadian pindah ke tim selain Honda ternyata performanya lebih buruk, kemudian berpikiran aku mau balik lagi ke Honda, ditolak. Karena ada kasus seperti itu Valentino Rossi 2023 kontraknya udah habis tapi dia tidak perpanjang. Kemudian yang berikutnya adalah ya kalau sampai Marc Marquez pindah ke Gresini, gue takut ntar istilahnya tim MotoGP, tim Indonesia di MotoGP ini hilang. Karena apa? Karena Marc Marquez dengan berbagai macam sponsor dan juga kekuatan yang bisa membuat Gresini ini lebih istilahnya makmur, itu membuat sponsor dari Indonesia terkesampingkan. Oke. Terlepas. Dengan membawa sponsornya dia sendiri. Betul. Terlepas ya mungkin akan membuat mungkin dia jadi lebih bagus, tapi saya lebih condong dia bertahan di Honda, buktikan dan bahkan ya saya lebih cenderung apa enggak sayangnya Honda sih Marc Marquez. Saya sering cerita, Marc Marquez itu ke MotoGP itu karena Honda. Kalau umpamanya nggak ada masih aturan rookies rule, dia nggak akan masuk ke tim pabrikan Honda. Dia sampai bikin rekor rookies pertama yang langsung juara dunia di MotoGP gara-gara Honda. Kemudian juara dunia termuda MotoGP ngalahin Ferdinand Spencer gara-gara Honda. Masa iya dengan 10 tahun lamanya ini tidak bisa mengubah paradigma Honda untuk oke dah Marquez, gue ikutin apa kata maumu gitu. Caranya ya kita akan boyong gigi dalinya misalkan kayak gitu. Iya itu kan kita nggak tahu Ya, apakah akan kejadian atau enggak. Plot twist itu. Tar. Tahan. Ini kita Karena rame loh. Kita rame sampai seorang Abel Topuc itu ngasih hints atau petunjuk. Emang nggak kita melakukan cara itu? Lihat aja nanti. Artinya Alberto Puig yang ya saya rasa ini menjadi tokoh sentral kenapa Marc Marquez sekarang terseok-seok sampai istilah tidak betah di Honda itu mengatakan seperti itu. Artinya ingin mengubah atmosfer yang ada. Ya mungkin kalau umpamanya hanya masukan mengubah detik-detik itu kan terlalu susah karena kultur Jepang itu ya sampai katanya bongkar. Kalau untuk mengganti susunan struktural pun harus nunggu bulan April karena pergantian istilahnya tahun berjalan Jepang itu bulan April. Makanya ya salah satu caranya biar lebih istilahnya gereng atau mungkin Marquez juga wah kalau pamannya gigi dilanya masuk bisa nih meskipun terproses tapi ya kali kalau begitu syukur. nanti kita akan bahas lagi mungkin pada saat jeda ya karena saat ini kita harus break dulu dan kembali sesaat lagi Overhit nih langsung ya. Pokoknya setuju ya? Setuju nggak setuju berarti? Aduh 93 tapi Honda ya MM tapi Ducati gitu ya. Ya 93 biru pale ya. Iya kan? Oke, berarti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Bergerak maju mendunia, Antangin dipercaya menjadi official sponsor Gresini Racing MotoGP 2023. Kalau masuk angin, aku minum Antangin. Wes bablas angini. Battle Fishing Pulau Dewata berlangsung seru. Kedua tim mengincar frekuensi ikan ramai di spot lencam babi. Strike bertubi-tubi datang menyerang kedua kapal peserta Battle Fishing. Halo, saudara-saudara. Agak pakai lipstick dia. Siapakah yang akan mengangkat trofi kali ini? Teksturnya lucu nih kayak Dove gitu. Mancing Mania Strike Back. Battle Fishing Jangki Bali. Minggu, 24 September jam setengah 2 siang. Ini baru Trans 7. Kemenangan Jorge Martin memapas keunggulan Pecco di klasemen juara dunia. Dengan hadirnya destinasi baru dalam seri MotoGP, siapakah yang mampu mendominasi di sirkuit Bud Internasional? GP India Sprint Minggu 24 September jam setengah 1 dini hari. Live Race Minggu jam 3 sore. Ini baru Trans 7.
Ini kayaknya masih unfinished business nih antara Wak Taufik dan juga Mas Joni mengenai Marc Marquez. Tenang, besok kan besok. nanti Sore kita ya? masih ada race, kita akan bertiga lagi nih, yaitu siang ini tepatnya di GP India pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung. Sebelum pamit jangan lupa dong prediksi dulu siapa nih? Juaranya Jorge Martin lah. Oke, Jorge Martin lah. 1 Martin. Ya. Yang kedua? 2 Peko deh. 2 Peko, 3 Bezzecchi berarti. Marc Marquez. Oke. Berarti sama dengan MotoGP Sprint hasilnya? Iya. Oke, kalau Mas Joni? Marc Marquez pertama, keduanya Pecco Bagnaia, 3 Marco Bezzecchi. Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi. Benci bener ya sama Martin? Enggak, Martin nggak nggak disebut. pengen banget dikasih podium sama sekali. Menang dulu, menang kan udah menang sprint. Tenang. Biar abis India lebih ketat lagi. Nggak apa-apa, kalau aku ada Martinnya. Kalau aku 1 Marc Marquez, kedua Jorge Martin, ketiga Pecco Bagnaia. Gitu. Random nih kita nih ya. Yoi, kita agak berbeda nih. Tapi jangan lupa juga GP Mania, kalian bisa mengikuti podium race karena podium race ini akan ditutup 30 menit sebelum live race MotoGP. Jangan lupa dicatat tanggal, waktunya dan semua-muanya. Sekarang saatnya saya Fenili Agik, Wak Taufik Hidayat dan juga Mas Joni Lono Mulia untuk pamit undur diri. Kita tos dulu dong. Tos dulu. Biar nggak selesai. Padahal tetap debat lagi habis ini ya. Masih ganjel. Lanjut gitu. Masih tetap aja gitu.